Tidak tahu berterima kasih. Menyebar fitnah. Memukul dan menghina. Perempuan jahat seperti kamu. Tidak pantas jadi istriku. Bu, saya salah. Saya mohon, tolong maafkan saya. Biarkan saya menikah dengan Achen. Jangan harap. Hanya karena saya melarang siswa pacaran. Dia mencantumkan nama saya di novel, memfitnah saya merusak hubungan cintanya. Tapi tidak tahu. Tokoh pria dalam novelnya, Jiang Chen. Itu anakku. Teman-teman semua, Hari ini, fokus belajar bahasa berakhir di kelas selesai berdiri. Terima kasih, Bu Fang. Panduan bab 1 untuk mahasiswa tahun pertama. Hei. Bu, 3 hari lagi kembali ke negara. Akan menggelar acara pertunangan di sekolah lama. Saya ingin meminta Anda jadi saksi pernikahan. Memperkenalkan menantu yang Ibu pikirkan. Bagus sekali. Ibu akan bersiap buat hadiah pertemuan. 50 properti di pusat kota, 20 mobil mewah edisi terbatas, 1 set perhiasan bernilai miliaran. Bu, Istri saya bukan perempuan yang materialistis. kalau nikah di sekolah, apa keluarganya nanti merasa kita kurang serius? Kami lulus dari sekolah yang sama, dan menikah di alma mater kami juga idenya dia. Nak, jangan-jangan kamu pacaran sejak sekolah? Bu, saya nggak pacaran di sekolah. Kami baru jadian setelah lulus kuliah. Kalau Anda tidak setuju, saya tidak akan menikah. Kamu ini Pak Guru Fang, penghargaan guru terbaik. Segera dimulai. Cepat ke aula. baik, saya segera ke sana. Chen, ibu harus pergi ya. Sampai jumpa nanti. Nanti saat mereka bertemu, Ibu akan terkejut. Bagaimanapun juga, Bailing itu lulusan terbaik yang dibimbing langsung oleh Ibu. Hai, Achen. Aku akan mendapatkan restu dari nenek supaya dia setuju kita menikah. Oke. Kita buat Bailing tinggalkan kesan bagus pada Ibu. Oh iya, Aku undang Bu Fang Shui untuk jadi saksi pernikahan kita. Fang Shui. Pernikahan kita butuh berkat darinya. Kamu harus bergaul baik-baik dengannya. Tunggu aku pulang, ya. Kak Bailing, Fang Shui, ini bukan novel yang kamu tulis, kan? Tokoh antagonis, guru perempuan yang merebut pacarmu itu? Waktu itu kalau bukan karena Fang Shui melarangku pacaran, aku pasti sudah hamil anak Jiang Chen dan jadi nyonya besar grup Jiang. Si Achen minta dia jadi saksi pernikahan. Apa mungkin dia masih punya perasaan sama dia? Lihat ini, Kak Ling. Feng Shui. Acara penghargaan guru berprestasi. Cabut poster Fang Shui di papan pengumuman, ganti dengan poster saya dan Jiang Chen. Brosur pesta pertunangan, kirim novel cinta ke semua murid di sekolah. Pesta pertunangan 3 hari lagi. Aku mau semua tahu. Cinta aku dan Jiang Chen. Tidak masalah, Bailing. Terima kasih Bu Fang Shui, 30 tahun dedikasi kepada siswa, semua kelas yang dia bimbing. Rasio kelulusan ujian nasional tiap tahun nomor 1 di kota. Gelar guru terbaik ini memang seharusnya milik dia. Aku tidak setuju. Fang, Dia wanita yang merebut cinta orang lain, sama sekali tidak pantas disebut guru terbaik. Aku tidak setuju. Ini. Itu penulis roman terkenal di internet, Bailing, kan? iya, itu dia. Dia alumni. Alumni yang berprestasi, kakak tingkat juga. Bailing. Bailing pernah murid di kelas saya, nilainya selalu di posisi bawah. Saya sering lembur membimbingnya. Sehari sebelum ujian masuk universitas, takut dia nggak lulus. Saya khusus mengawasi dia menyelesaikan semua soal prediksi yang saya buat. Nggak nyangka, dia berhasil lolos ke Qingbei berkat soal prediksi saya. Tahun-tahun berlalu, dia sekarang bilang saya nggak layak jadi guru berprestasi. Bapak dan Ibu guru. Para siswa sekalian. Ayo, ayo. Fang Shui. Dia tidak punya integritas. Dia adalah wanita tidak tahu malu yang menghancurkan cinta orang lain. Baik Ling, teman-teman sekalian, guru Fang ini terkenal di sekolah sebagai orang yang jujur dan guru baik yang mengabdi tanpa pamrih untuk siswa. Apakah kalian ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Semua orang,
Ini adalah novel autobiografi saya, Cinta Melawan Angin. Telah dibagikan ke seluruh murid dan guru di sekolah. Di dalamnya, Bukan cuma mencatat kisah luar biasa saya dan pacar pintar saya, bagaimana kami masuk universitas terbaik, tapi juga bagaimana wali kelas Bu Fang Sue melarang cinta remaja dan memaksa saya putus. Bahkan mencoba merebut pacar saya dengan cara kotor. APA? Apa itu cinta? Apa maksudnya? Bailing, kamu ngaco apa sih? Kapan saya pernah merebut pacarmu? Aku dan Jiang Chen mencintai sejak SMA. Kamu iri pacarku muda tampan. Selain itu, dia pewaris tunggal grup Jiang. Jadi, kamu mencoba mendekatinya. Bahkan ingin merebut posisiku. Pacarmu adalah Jiang Chen. Pacarmu memang Jiang Chen. Dia adalah Jiang Chen yang sering kamu ganggu itu. Kamu pikir dengan mengejar dia, kamu bisa dapatkan hatinya? Aku kasih tahu kamu. Orang yang Jiang Chen cintai hanya aku. Bailing, salah paham. Jiang Chen aku. Fang Sue, lihat ini. Cincin berlian ini Chen desain khusus untukku. Satu di dunia, harganya miliaran. Ini melambangkan cinta unik Chen untukku. Wah, cantik banget. Pewaris grup Jiang, kaya raya. Cincinnya berkilau. 3 hari lagi aku dan Chen akan mengadakan pesta pertunangan. Dia akan memperkenalkanku pada ibunya. Sebentar lagi. Aku akan menjadi satu-satunya nyonya besar keluarga Jiang. Jiang Chen dibesarkan oleh ibunya sendiri, dia terkenal berbakti. Bailing, rebut hati calon ibu mertua agar masuk keluarga kaya aman. Bailing, istri Jiang Chen, harus berhati baik. Sekarang, kamu menuduh guru berjasa tanpa alasan. Memfitnah gurumu sendiri. Yakin ibumu tahu, masih akan mengakui kamu? Kamu, Karena pernah ada hubungan guru dan murid. Kalau kamu klarifikasi dan minta maaf, aku bisa memaafkan. dasar perempuan tua tak tahu malu, yang harus minta maaf itu kamu. Kamu melarang pacaran di sekolah, menghancurkan cinta kami sebagai murid. Berusaha keras merebut pacarku. Hampir menghancurkan masa depanku. Kamu nggak pantas jadi guru. Bailing, kalian muridku, dan aku wali kelas. Aku bertanggung jawab melarang kalian pacaran di usia dini. Saat masuk sekolah, nilaimu terbawah. Aku bantu kamu belajar, lalu kamu masuk universitas ternama. Kalau aku nggak cegah kamu pacaran waktu itu benar-benar menghancurkan Guru benar banget. Pacaran waktu sekolah ganggu. Iya, Si Bailing nggak tahu terima kasih. iya, bener banget. Cukup. Aku bisa masuk universitas ternama karena usahaku sendiri. Nggak ada hubungannya sama dia, Fang Sue, imut-imut itu. Bailing, kamu bisa tenang? Kita bicarakan secara pribadi. Hari ini, aku akan membongkar wajah asli Fang Sue di depan semua guru dan murid. Fang Sue melarang aku dan Chen berhubungan. Bukan karena alasan akademik. Dia ingin memanfaatkan posisinya sebagai guru untuk memaksa Jiang Chen menjalin hubungan dengannya. Dia ingin memanfaatkan posisinya sebagai guru untuk memaksa Jiang Chen menjalin hubungan dengannya. APA? Nggak mungkin. Kamu ngomong apa sih? Ini apa? Skandal besar yang mengejutkan, iya kan? Pantas saja Bu Fang selalu mencegah Bailing pacaran dengan Jiang Chen. Ternyata dia sendiri ingin merebut perhatian Jiang Chen. Cepat rekam, ini pasti viral di internet. Karena aku mengikuti Jiang Chen tiap hari, aku tahu kamu diam-diam bersamanya. Setelah masuk universitas, dia tetap menggunakan identitas guru untuk sering menghubungi dan mengganggu Jiang Chen. Apa? Kamu diam-diam mengikuti dan memotret Jiang Chen selama bertahun. Karena aku mencintai saat dia masih SMA. Dia berbicara beberapa kali dengan siapa? Ngomong beberapa kata. Saling tatap sama cewek beberapa kali. Aku ingat semuanya. Kalau kamu mencintainya, berikan kepercayaan penuh, bukan memata-matai atau curiga. Dia pria terkuat dan berkuasa di kota. Kalau aku tidak menjaganya baik-baik, dia sudah lama diambil rubah tua seperti kamu. Kalau nggak punya bukti, mengarang cerita itu melanggar hukum. Siapa bilang aku nggak punya bukti? Novel ini adalah barang bukti. Apa maksudmu? Semua lihat sini, halaman ketiga baris 5 novel, 3 Agustus 2020. Fang Sue, dengan alasan pelajaran tambahan. Memanggil Jiang Chen ke kantor. Dia mencoba mendekatinya.
Kurang 1 bulan menuju ujian masuk universitas. Kamu pikirkan apa selama ini? Jawab. Keluarkan tangganmu. Aku bilang jangan pacaran terlalu awal. Aku salah. Nanti masih pacaran terlalu dini? Itu bukan mendekati, namun. Halaman 10 baris kelima. Tanggal 1 Oktober 2020, saat libur nasional, Fang Shui alasan les tambahan. Memaksa Achen ke rumahnya. Tidak pulang semalaman. Nak, Bu, sudah pulang Hari ini belajarnya gimana? Jiang Chen mau ikut les tambahan. Kenapa jalan ke arah rumah Fang Shui? Kok tanganmu dingin? biar aku hangatkan, ya. Guru Fang biasanya kelihatannya serius banget. Nggak nyangka malah benar-benar deketin muridnya sendiri. Memalukan banget. Aku nggak begitu, nggak seperti kata Bailing. Teman-teman, dengar. Semua ilustrasi di novelnya itu adalah bukti yang aku ambil sendiri. Fang Shui, sampai sejauh ini, kamu masih mau ngomong apa lagi? Bailing, aku dan Achen bukan seperti yang kamu bayangkan. Diam. Siapa kasih izin kamu memanggil Achen dengan akrab? Dan lagi, Setelah ujian bulanan kelas 3 SMA, Fang Shui memanggil Achen ke ruang kerja. Aku tiba tepat waktu. Kesucian Achen pasti sudah dihancurkan oleh wanita tua itu. ketika aku tahu tentang hubungan Bailing dan Jiang Chen, itu tepat di masa Masa yang sangat penting untuk belajar. masuk universitas. Achen, bagaimana kalau berhenti ikut ujian masuk universitas? Aku dengar di internet mereka bilang, mencoba hal terlarang di kelas itu paling mendebarkan. Aku, Ingin punya anak denganmu. Jangan bikin masalah, ikut aku ke kantor. Bailing, kalau bukan karena aku menghentikanmu dan Jiang Chen, kalian sudah membuat kesalahan besar karena hal perhentilah berlegak palsu. Achen merahasiakan kesalahanmu karena khawatir padaku, tapi aku tidak bisa terus berpangku tangan. Jangan siswa lain terluka lagi karena Iya benar. Ini acara penghargaan guru terbaik. guru-guru, teman-teman, orang seperti Fang Shui yang tidak bermoral seharusnya dikeluarkan dari sekolah. Diusir dari pendidikan, benar. Orang seperti dia. Sama sekali tidak pantas jadi pendidik. Acara penghargaan guru terbaik. Tolong tenang, Bu Fang. Kalau Anda tidak bisa membuktikan demi reputasi sekolah, saya terpaksa memecatmu. Kepala sekolah, Dia wanita jahat yang menggoda tunangan murid. Ucapannya tidak bisa dipercaya. Bailing. Aku akan membuat Jiang Chen mengatakan padamu apakah aku ini wanita jahat atau bukan. Mama. Fang Shui, sebagai guru, kamu diam-diam menyimpan nomor murid. Bahkan memberi catatan, sayang. Berani sekali kamu bilang tidak menggoda atau mengganggu Chen. Kepala sekolah, Segera pecat Fang Shui, kalau tidak akan ada lebih banyak murid yang dirusaknya. Kepala sekolah. kepala sekolah, Saya Fang Shui telah mengajar di sekolah ini 30 tahun dengan dedikasi. Saya bertanggung jawab kepada hati nurani dan semua siswa. Apa yang dikatakan Bailing semuanya fitnah, dan novel yang dia tulis sepenuhnya hanya sepotong-potong tanpa konteks. Itu tidak bisa dijadikan bukti valid. Jangan tertipu oleh Fang Shui palsu ini. Segera keluarkan dia. Keluarkan dia. mohon semua untuk tenang. Sekolah akan segera menyelidiki masalah ini. Jika ditemukan bahwa guru Fang Shui bertingkah tidak pantas, Sekolah kami tidak akan mentolerir atau melindungi. Feng Shui. 3 hari lagi adalah pesta pertunangan aku dan Chen. Calon ibu mertuaku pasti tidak akan membiarkan orang jahat seperti kamu yang berani menghalangi cinta awal kami.
Tunggu saja, kamu akan bersujud dan meminta maaf padaku. Mari kita lihat, apakah anakku memilih kamu atau ibunya. Mari kita mulai kelas. Semua buka buku ke halaman 32. Hari ini kita akan membahas Feng Shui. Aku dan Li Ming bersama, kami ingin mengikuti jejak Bai Ling dan Jiang Chen mengumumkan hubungan kami. Tolong jangan coba-coba mendekati pacarku. Tenang. Zhao Xiaoyan, Li Ming, sebentar lagi kita akan ujian masuk universitas. Kalian seharusnya fokus pada pelajaran. Dua murid berani mengejar cinta, masa muda penuh kebebasan dan keberanian. Kalian sudah melakukan hal, guru mendukung kalian. Bai Ling, kenapa kamu datang ke sini? Kelas saya bukan urusanmu. Fang Shui. Mulai hari ini, saya yang jadi wali kelas 3 SMA 1. Maksudmu apa, Fang Shui? Saya meminta Achen menyumbang 5 juta yuan untuk sekolah. Sekarang sekolah ini di bawah kendali saya. Mulai sekarang, kelas 3 SMA 1 tidak ada hubungannya denganmu. Ini. Kepala sekolah, kelas 3 SMA 1 penting untuk kelulusan. Bai Ling tidak serius soal pelajaran. Ujian masuk universitas anak-anak gimana? Fang Shui, kamu naksir anak itu, Li Ming. Kamu buru-buru cegah dia pacaran, ya? Bai Ling, perhatikan ucapanmu. Kalau kamu mau jadi guru, kamu harus paham, apa itu teladan seorang pendidik. Orang macam kamu yang ganggu-mengganggu murid cowok. Masih berani bicara teladan pendidik. Kamu, Feng Shui, prinsip pendidikan sudah ketinggalan zaman. yang mereka butuhkan sekarang Adalah guru seperti aku yang menghormati perasaan siswa dan memberi mereka kebebasan sepenuhnya. Bu Fang terlalu ketat. Sudah muak. Pacaran dilarang. Kami manusia, bukan robot. Bu Bai benar sekali, kami memang butuh kebebasan. Dukung Bu Bai. Point. Hidup Bu Bai. Duduk. Point. Baiklah. Tenang semua, sebagai lulusan terbaik dari King Bei, aku yakin bisa membuat semua siswa kelas masuk universitas unggulan. Bagus. Kau, Fang Shui, hanya lulusan perguruan tinggi biasa. Lebih baik jangan merusak. Anak-anak kelas unggulan. Bai Ling, kau akan menanggung konsekuensi dari kebodohanmu. Ah Chen, apa kau merindukanku? Chen, lihat anak-anak di kelas unggulan baru ini. Anak-anak, sapa kakak Jiang Chen. Kakak Jiang Chen. Nanti kalau ada waktu, aku panggil kakak Jiang Chen buat kasih tahu kalian pengalaman cinta masa remaja. Kamu nih? Oh iya, besok itu acara tunangan, kamu udah ketemu ibuku belum? Belum, ibu baru datang pas acara tunangan. Kamu udah ketemu dia, ibuku guru di sekolah ini. Apa? Ini. Bu. Pak Jiang, pesta pertunangan di alma mater kita menjadi kehormatan bagi kami. Jangan khawatir, kami pasti akan mengatur pesta yang mewah dan megah, Anda tidak akan kecewa. Kepala sekolah, terima kasih atas usahanya. Sudah seharusnya, sudah seharusnya. Chen, tenang saja. Aku pasti akan menyenangkan hati ibumu hingga dia setuju aku menikah denganmu. Aku naik pesawat, jadi sampai sini dulu ya. Cinta kamu, sampai besok. Ibu, aku sudah naik pesawat pulang ke negara, besok acara pertunangan. Ibu pasti datang, kan? Pernikahan anakku, tentu saja aku akan datang. Hanya saja Bai Ling. Tidak punya hak lagi menjadi menantuku, Fang Shui. Mulai hari ini, kelas 3 SMA 1 terapkan pendidikan bebas ekspresi. Metode pendidikan bebas dengan gaya duduk campur antara laki-laki dan perempuan. Di kelas kita, bebas pacaran dan belajar dengan gembira. Kita sudah tunangan, bagaimana?
Apa sudah ditemukan ibu mertuaku guru sekolah ini? Nyonya tua itu rendah hati, tidak ada informasi ditemukan. Tidak apa-apa, ibu mertuaku pasti akan mengakui aku. Bu Bailing, selamat ya. Bisa menikah dengan Tuan Jiang yang kaya raya, kamu benar-benar beruntung sekali. Siapa suruh Bu Bailing muda dan berbakat? Novelnya jadi panduan cinta anak muda di seluruh negeri. Pendidikan bebas yang diterapkan membuat siswa penuh semangat. Kami merasa tidak sebanding. Jadi menikah, jelas dok. Kak Bailing perpaduan kecantikan dan kecerdasan. Itulah sebabnya dia pas banget jadi nyonya presiden grup Jiang. Aku sampai pikir siapa tadi. Fang Shui. Kamu ini orang jahat tak tahu malu. Tunggu saja sampai Jiang Chen datang, kamu akan hancur lebur. Aku juga sangat menantikannya. Pasti itu Tuan Jiang yang datang. Siapa wali kelas 3A? Itu saya. Ada yang bisa saya bantu? Xiaolan. Berani kamu memukul Kak Bailing? Memang aku yang memukulnya, guru jahat ini pantas dihukum. Putri saya pacaran terlalu dini, sampai hamil. Kamu sebagai wali kelas, kenapa tidak mencegahnya? Bu, Cinta bebas, memotivasi semangat belajar. Ini konsep pendidikan modern. Nilai putri saya sebelumnya itu terbaik di sekolah. kalau gara-gara ini, Dia gagal masuk universitas, kamu yang harus disalahkan. Ingin dia masuk universitas bagus, supaya dapat pekerjaan yang baik? Kalian tenang saja, selama jadi muridku, semuanya akan kuatur kerja di perusahaan Jiang Group. APA? Jiang Group? Bu, sayang, itu kan perusahaan orang terkaya. Bos Jiang, orang sehebat itu mau menikahimu? Apa alasan kami harus percaya padamu? Buka mata besar-besar dan lihat dengan jelas. Hari pernikahan kakak Bailing. Pesta pertunangan Pak Jiang. Berani-beraninya kalian menyinggung istri dari Presiden Jiang. Apa kalian tidak mau hidup lagi? Bu Bai, maafkan saya, tadi saya terlalu emosional. Pekerjaan si Xiao Yun di masa depan akan sangat bergantung pada Anda. Kamu tidak perlu memohon Pak Bailing buruk peramai. Tidak akan pernah mengizinkan Jiang Chen menikahinya. Fang Shui, urusannya apa? Kalau Jiang Chen tidak menikahiku, apakah dia menikahimu? Kak Bailing, Hari ini Fang Shui berdandan seperti ini. jangan-jangan dia ingin menggoda Pak Jiang? Apa? Fang Shui, menggemaskan sekali. Tahan dia untukku. Hari ini, lihat aku menghajar muka tebal ini. Lepaskan aku. Imut, kamu bicara sembarangan. Aku akan merobek mulutmu. Berani coba-coba? Bailing, aku ini calon mertua yang kamu harus usahakan sekuat tenaga. Ibu dari Jiang Chen. Apa? Kak Bailing, bagaimana jika Fang Shui sebenarnya? Tidak mungkin. Fang Shui cuma guru rendahan, gajinya rendah. 3 juta rupiah sebulan, dia ibu mertuaku dari keluarga kaya raya. Pendidikan tidak membeda-bedakan kaya. Alasan aku menyembunyikan identitasku adalah untuk menghindari penggunaan kekuasaan menekan orang dan mencegah murid terpengaruh budaya penjara. Budaya seperti itu sangat buruk. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya menyamar jadi ibunya Ah Chen. Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Halo, Ah Chen, kamu dan nenek sampai di mana? Ling Ling, aku mencoba menelepon ibu, tapi tidak tersambung. Apakah dia sudah sampai di acara pertunangan? Jiang Chen, nenek belum sampai? Ah Chen, nenek mungkin sibuk dengan ponselnya. Dia sedang dalam perjalanan. Syukurlah. Asal ibu setuju kita menikah, aku akan menyerahkan setengah saham grup Jiang. Sebagai mas kawin, biar menikah dengan kebanggaan. Apa? Setengah saham grup Jiang sebagai mas kawin? Bukankah itu aset ribuan miliar? Tenang, Ah Chen. Ibu membenci orang dan hal-hal bermoral buruk sepanjang hidupnya. Aku sudah menyiapkan hadiah kejutan. Pasti akan suka. Kamu bantu aku sambut ibu dengan baik. Aku hampir sampai di akademi.
Bai Ling. Apa lagi yang kamu mau lakukan? Sayang kecil, Mau menghentikanku dan Achen pacaran, berani menggoda Achen tanpa tahu malu. Bahkan berpura-pura jadi calon, berlagak nggak tahu aturan. Mobil mewah dari grup Jiang masuk sekolah. Pak Jiang datang. Cepat masukkan benda ini ke kotak hadiah, jangan merusak kejutan buat Achen. Bai Ling. Kamu pasti akan menyesal. Lepaskan aku. Kin. Pak Jiang, Anda bisa mengadakan pesta pertunangan di alma mater kami. Ini benar-benar kehormatan besar. Achen, akhirnya kamu datang. Aku sudah lama menunggu. Di mana ibuku? Apa kamu sudah menjemput dia? Ibu mertua masih belum datang. Ah, Achen, ibu mungkin ingin dandan lebih cantik untuk pesta pertunangan kita. Selamat, Pak Jiang. Xiao Yun di rumah kami menjadikan kalian sebagai panutan. Hubungan cinta kalian benar-benar bikin orang iri. Saya bilang pacaran nggak bentrok sama belajar. Saya sama Achen. Masuk Universitas Xingbei dengan prestasi hebat, peringkat 2 teratas di sekolah. Semua murid di kelas ini bisa masuk universitas. Bu Bai Ling, Xiao Yun bisa jadi murid Anda, benar-benar keberuntungan. Pekerjaan Xiao Yun di masa depan, tolong Anda dan Pak Jiang sering-sering bantu ya. Kita bisa masuk universitas unggulan, itu semua berkat wali kelas kita dulu. Fang Shui. Dia adalah guru yang sangat berdedikasi. Kamu harus sering belajar dari dia di masa depan. Jiang Chen, Masih memikirkan orang jahat itu. Fang Shui, si jahat itu. Kak Bai Ling, Jiang juga melakukannya demi kebaikanmu. Sepertinya waktunya yang baik sudah hampir tiba. Mari kita mulai pesta pertunangan sekarang, oke? Yak Eo. Kenapa ibuku belum datang? Ibuku membesarkanku sendirian, dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Tanpa restunya, aku tidak akan menikah. Dia belum juga datang. Jangan-jangan dia tidak terlalu menyukaimu? Mana mungkin. Achen. Kalau ibu datang, aku pasti akan bersikap baik. Aku pasti akan membuatnya bahagia. Bukannya sudah sepakat dia jadi saksi pernikahan? Kenapa terlambat? Kenapa Fang Shui jadi saksi pernikahan? Kamu apa? Kami kenal sejak di alma mater. Guru Fang mendampingi. Dia wali kelas 3 tahun SMA, menyaksikan masa muda, dan saksi pernikahan kami, paling cocok. Achen, apa kamu lupa siapa yang dulu menghalangi kita bersama? Kita butuh waktu lama untuk menikah. Apa maksudmu? Kamu tahu nggak? Setelah lulus, sering bermimpi kembali ke usia 18. Seharusnya kita bisa bersama dengan penuh semangat di depan semua guru dan murid. Tapi kenyataannya, semuanya gara-gara Fang Shui, masa muda kita jadi penuh penyesalan. Kamu menyalahkan Bu Fang karena menghalangi pacaran sebelum ujian masuk universitas? Kak Bai Ling memang benar. Kalau bukan karena Fang Shui yang suka mengganggu hubungan orang, kalian pasti sudah punya banyak bayi yang lucu. Fang Shui sengaja merusak hubungan muda karena dia sendiri. Perazan anak muda. Achen, jangan tertipu oleh Fang Shui, wanita tua sok suci. Dia menghentikan hubungan kita bukan demi kebaikan, tapi dia menghalangi kita pacaran bukan demi kebaikan, tapi untuk memenuhi hasrat menjijikan pada laki-laki. Bai Ling, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Dulu kita payah, nilai eksakmu sangat buruk. Kalau bukan karena Kamu pikir kamu bisa masuk Xingbei? Kamu pikir kamu bisa jadi lulusan terbaik hari ini? Cukup, Jiang Chen. Kamu terpikat olehnya, makanya membela orang jahat itu. Kamu bilang siapa orang jahat? Aku bilang, Fang Shui. Dia itu wanita amoral dan tak tahu malu. Diam. Tahu Fang Shui, kamu memukulku. Jiang Chen, dari seragam sekolah ke gaun pengantin, 7 tahun. Aku mencintaimu. Aku ingin menikah denganmu, tapi sekarang kamu memukulku demi Fang Shui.
Tuan Jiang, Kak Bailing muda, berbakat, mencintaimu sepenuhnya. Mengapa kamu tega menyakiti perasaan? Kak Bailing, Semua salah orang jahat itu. Pria wajar hilaf. Jangan dendam Tuan Jiang. baik. Jiang Chen, asalkan kamu janji benar-benar memutuskan hubungan dengan Fang Shui, aku akan memaafkanmu. Memutuskan hubungan. Seumur hidup tidak mungkin. Baiklah. Jiang Chen, karena kamu mati-matian membela orang jahat itu, maka aku akan membuat dia menanggung akibat. Camus adalah Wanita tua itu. masih berani menggoda Tuan Jiang. Baru saja terjadi apa? Pelajaran dari Kak Bailing. Sama sekali nggak cukup. Kak Bailing sangat baik. Bersikap lembut. Itu sama saja menyiksa. Maksudnya apa? Apa yang sudah kamu lakukan padanya? Awalnya, kamu sama seperti aku. Aku benci orang yang menghancurkan cinta murni. Tapi tidak kusangka, kamu terpikat untuk membelanya. Omong kosong apa? Dia di mana sekarang? Lepaskan aku. Kin. Suara ini, Jiang Chen, siapa orang yang paling kamu cintai? Aku? Hari ini masih mau melangsungkan pernikahan. Kak Bailing, jangan gegabah. Pak Jiang orang terkaya di High City. Kamu buat dia marah, gimana jadi istri presiden direktur? Iya, cepetan tunangan dulu. Pak Jiang cuma sementara aja tergoda sama wanita itu. Fang Shui, di hatinya dia pasti paling cinta kamu. Chen, kita susah payah sampai ke titik ini. Jangan biarkan hubungan kita rusak gara-gara wanita. aku bilang, kalau hari ini Fang Shui nggak ketemu, tunangan ini batal. Apa yang kamu bilang? Aku nggak mau ribut lagi. Cepetan bilang, sekarang Fang Shui ada di mana? Wanita itu? Kalau berani hina dia. Percaya nggak aku bikin kamu nggak bisa apa-apa lagi? Chen, Aku tanya kamu terakhir kali. Kamu bawa dia kemana? Lepaskan aku. Apa? Bu. Wajahmu. Kenapa bisa terluka seperti ini? Apa? Bu Guru Fang ternyata adalah ibunya Bu Jiang. Selesai sudah. Kali ini benar-benar masalah besar. Apa ini nggak salah? Kenapa bisa seperti ini? Bu, Beritahu aku. Siapa yang menyakitimu seperti ini? Aku pasti akan membuat orang itu membayar mahal. Dan mereka. Pak Zhang. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. dia. Pak Zhang. Ini tidak terkait dengan kami. Dia. Ini semua atas Yuan Bailing, bukan kami. Benar, Pak Jiang. Tolong maafkan kami. Bukan saya. Sungguh bukan saya. Bailing, aku minta kamu baik-baik melayani ibuku. Tapi kamu malah memperlakukannya seperti ini. Tidak. Bagaimana mungkin begini, Fang Shui? Bukankah seorang guru miskin? Bagaimana mungkin jadi ibu mertua? Bailing, apakah siapa saja yang statusnya biasa, tidak punya kekuasaan atau harta? Akan kamu hina dan fitnah tanpa memandang benar atau salah? Tidak. Nenek. Bukan seperti itu, pasti ada kesalahpahaman. Bukan begitu, pasti kesalahpahaman. Dari awal aku sudah bilang. Aku tidak pernah mengecewakan siswa. Aku sudah katakan itu, bukan? Aku adalah ibunya Jiang Chen. Nenek, maafkan aku. Aku tahu aku salah, jangan panggil aku nenek.
Bai Ling, awalnya aku pikir kamu adalah gadis yang baik. Ternyata, kamu menyebar fitnah aku perusak hubungan kalian, hingga aku dihujat banyak orang. Reputasi puluhan tahunku sebagai guru hancur seketika. Apa? Tidak seperti itu, Bu. Janji, jika aku menjadi menantu keluarga Jiang, aku akan patuh padamu, bahkan jika harus bekerja keras. Kumohon, maafkan aku, ya? Tidak tahu balas budi mata duitan angkadan tak tahu diri. Aku, Fang Shui, tidak akan pernah mengakui menantu seperti kamu. Tidak. Achen, cepat bantu aku bicara. Aku tunanganmu. Diam. Kamu bikin ibuku terluka. Kamu berani bilang kamu tunanganku? Achen, kita berjuang sampai ke titik ini. Semua perasaan bertahun-tahun ini? Kamu mau buang begitu saja? Ibuku membesarkanku. Tanpanya, aku, Jiang Chen, tidak akan menjadi seperti sekarang. Dia yang paling aku hormati. Dan aku cintai. Kamu berani menyakitinya. Artinya melawan aku, Jiang Chen. Enggak, bukan begitu. Ini ibu mertua, mendendam padaku, tak suka metode pendidikan baruku. Makanya dia fitnah aku memukulnya. Ah Chen, kita sudah bersama begitu lama. Masa kamu masih belum mengerti kepribadianku? Aku juga tidak menyangka. Kamu yang selama ini kusangka begitu polos dan baik hati. Ternyata begitu kejam dan tega. Ah Chen, aku bahkan takut menyentuh hewan kecil. Mana mungkin aku memukul orang? Kamu harus percaya padaku. Bai Ling, kamu pikir aku bodoh? Aku akan percaya padamu daripada ibu kandung? Dan melahirkanku? Agar keluarga Jiang tidak dianggap menyalahgunakan apakah aku memfitnah Bai Ling menyerang orang? Cek saja rekaman CCTV di ruang pesta. Sekali cek langsung tahu. Baiklah, akan cek CCTV. Berani. Kamu mau cek CCTV? Atau malah menghancurkan bukti bahwa kamu melukaiku? Saya tidak berani. Tuan Jiang, saya pergi, saya janji CCTV itu tetap seperti semula, tidak ada seorang pun yang akan menyentuhnya. Tuan Jiang, ini untuk Anda. Jahat sekali kamu menghentikan aku dan Achen pacaran, bahkan tidak tahu malu menggoda Achen. Tidak tahu aturan, berpura-pura jadi calon ibu mertua aku. Bai Ling. Apalagi yang mau kamu jelaskan, Achen? Aku melihat kalian dekat, jadi aku salah sangka dia orang jahat. Aku sama sekali tidak tahu dia adalah ibumu. Achen. Dia juga guru. Kalau bukan karena salah paham, bagaimana aku memukul dia? Aku terlalu cinta kamu. Aku takut kehilangan kamu. Maafkan aku, ya. Saat menekan ibuku dengan kejam. Apakah kamu berpikir melepaskannya? Apakah kamu pernah ingat bahwa dia adalah gurumu? Aku. Tak tahu terima kasih, membuat fitnah dan mensemak. Memukul dan menghina. Wanita sejahat kamu sama sekali tidak pantas menjadi istriku. Achen. Ibu mertua. Saya salah. Mohon maafkan saya. Izinkan saya menikah dengan Achen. Ibu mertua. Saya salah. Maafkan saya. Izinkan saya menikah dengan Achen. Jangan harap. Achen. Aku benar-benar tahu aku salah. Jangan. Kalian bahkan berani membantu Bai Ling menghina ibuku. Aku akan membuat kalian membayar dengan mahal. Tuan Jiang, mohon ampuni kami. Kami tidak akan berani lagi. Fang Shui, aku salah. Tolong maafkan kami.
Xuanzang. Ini novel autobiografi Bai Ling untuk mencemarkan nama baik Guru Fang. Jangan khawatir, aku segera mengatur orang untuk menghancurkan semua buku dari seluruh sekolah. Kembalikan kehormatan Guru Fang. Guru Fang, sebelumnya. Aku telah dibutakan oleh Bai Ling. Kamu lihat, orang dewasa punya hati besar. Bisakah kamu memaafkanku, kepala sekolah? Ini bukan salahmu. Mengikuti. Mengambil foto diam-diam. Berimajinasi. Menyebarkan rumor. Bai Ling, kamu orang jahat yang benar-benar kejam. Ah Chen. Aku tidak sengaja. Semua yang kulakukan ini karena aku terlalu mencintaimu. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan. Aku akan menjaga ibu mertua dengan baik. Kamu bermimpi. Hal jahat yang dilakukan pada ibuku akan kubalas 100 kali, bahkan 1000 kali lipat. Sudahlah. Bai Ling tidak pantas menjadi menantu keluarga Jiang. Bu, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik dan membuatmu menderita. Bu, Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan kata kotor menghancurkan karir mengajar ibu cintai. Aku akan mengadakan konferensi pers untuk membersihkan semua fitnah dalam novel ini. Mengembalikan nama baik ibu. baik, ibu ikut saranmu. Bu, Surat penyerahan saham grup Jiang. Tanda tangan, ibu jadi ketua grup Jiang. Adalah wanita terhormat di kota Hai mulai sekarang. Tidak ada yang berani menggertakmu. Nak, ini Ya ampun, seluruh saham grup Jiang. Nilainya berapa miliar? iya, Benar-benar iri pada Bu Fang, punya anak seperti Tuan Jiang yang berbakti dan melindungi keluarganya. iya, Bu Fang kan. Menjadi ketua bermodal triliun. Siapa yang berani tidak menghormat? Tidak. Saham grup Jiang kamu tinggalkan sebagai mas kawin. Kamu ingin menikah denganku. Kenapa kamu malah memberikannya kepada wanita lain? Bai Ling. Kita sudah putus. Mulai sekarang, aku dan kamu tidak ada lagi hubungan apapun. Ah Chen. Aku tahu aku salah. Mohon, jangan putus denganku. Aku janji. Mulai sekarang aku akan berubah. Aku akan dengar semua kata-katamu. Bu Fang. Sejak SMA. Aku diam-diam suka sama Ah Chen. Aku mencintainya. Aku janji akan jadi menantu baik. Istri yang baik. Kumohon, tolong jangan pisahkan kami, ya? Bai Ling. Diam-diam memotret dan menguntit. Kau membenci semua wanita di sekitarnya, ini bukan cinta. Ini untuk memuaskan hasrat memiliki yang menakutkan. Tidak. Bai Ling. Cintamu menyesakan. Aku tidak sanggup menerimanya. Tidak. Ah Chen, jangan perlakukan aku begini. Seminggu lagi. Aku mengadakan konferensi pers. Kalau masih punya hati nurani. Di depan semua orang, klarifikasi semua fitnah yang pernah kamu buat. Kalau tidak, aku akan mengumpulkan semua bukti dan memastikan sisa hidupmu habis di dalam penjara. Nak, ayo kita pergi. Ibu akan mencarikanmu istri yang baik hati, bijaksana, dan berbudi luhur. Ah Chen hanya milikku. Tak ada wanita yang boleh merebutnya dariku. Beling. Penipu, kamu bilang bisa jadi istri Presiden Jiang, dan bahkan bilang akan mengatur pekerjaan untuk anakku. Waktu Guru Fang jadi wali kelas, anakku itu begitu penurut dan pengertian. Semuanya salahmu, semuanya salahmu. Semua salahmu mendorong mereka untuk cinta bebas. Semua karena kamu merusak hidup anak perempuanku. Kamu yang membuat dia hamil. Kamu menghancurkan masa depannya. Hamil. hamil. Tenang saja, konsep pendidikanku tidak akan salah. Anak perempuanmu. Dia tidak hanya bisa masuk universitas terbaik, tetapi juga bisa
bekerja di grup Jiang seperti yang diimpikannya. Karena grup Jiang, Ibu Presiden masa depan. hanya aku, Bai Ling. Yo Haoyu. Mari kita buat kesepakatan. Siapapun yang menghalangi aku dan Jiang Chen, tidak peduli siapa itu, Aku akan menyingkirkan mereka satu persatu. Kamu baca novel ini belum? Diceritakan Presiden Grup Jiang, Jiang Chen, sejak SM sudah dilecehkan oleh wali kelas Fang Shui. Kasihan, Fang Shui di buku ini tidak tahu malu, bahkan merusak hubungan cinta muridnya demi menjadi wanita. Dukung Tuan Jiang tuntut Fang Shui, yang kan Kabur dari hukum. Dukung. Tuan Jiang, Tuan Jiang, Tuan Jiang. Saat ini tunangan Anda. Bai Ling menulis novel, Cinta Melawan Arus, yang viral online. Apakah Anda siap menuntut Fang Shui atas pelecehan bertahun-tahun? Dalam tanggapan saya, rumor tentang saya dan guru Fang Shui. Saya ingin meluruskan sesuatu dulu. Pertunangan saya dengan Bai Ling dibatalkan. Semua tindakan dan kata-katanya tidak terkait saya atau grup Jiang. Tidak ada hubungannya. APA? Selain itu, dalam novel ini yang ditulis, berbagai hal cabul dan penghinaan yang dilakukan Fang Shui padaku itu sepenuhnya fiktif. Karena Fang Shui adalah ibu kandungku. Fang Shui adalah ibu kandungku. Saya Fang Shui, Kesemei Hai Cheng. Jadi guru selama 30 tahun. Tak pernah sekalipun melakukan hal yang mengecewakan murid. Semua ini, imajinasi dan fitnah Bai Ling. Fang Shui ternyata ibunya Jiang Zong. Bai Ling memfitnah ibu mertuanya. Pantas saja Jiang Zong ingin putus. Jadi konferensi pers ini, kamu ingin menuntut Bai Ling karena memfitnah ibumu? Saya tidak menyebar fitnah. Bai Ling, punya sesuatu untuk dikatakan? Fang Shui tidak bermoral sebagai guru. Menggoda dan melecehkan siswa laki-laki, itu fakta. Itu fakta. Fang Shui tidak bermoral sebagai guru, menggoda dan melecehkan siswa laki-laki. Semuanya. Saya Bai Ling, tunangan Jiang Chen, Presiden Grup Jiang. Saya akan menegakkan keadilan. Dengan tangan saya sendiri, akan mengungkap kejahatan ibu mertua saya. Bai Ling, kita sudah putus. Fang Shui itu ibuku, juga calon ketua Dewan Jiang Group. Kalau kamu berani menyebar fitnah lagi, aku tidak akan sama sekali bersikap baik padamu. Chen, aku juga lakukan ini demi kamu. Kalau orang seperti Fang Shui yang rusak moralnya jadi ketua dewan, Jiang Group akan tercemar. Dan saham langsung anjlok. Bai Ling, berhenti berpura-pura. Saya, Bai Ling, kamu mau apa lagi? Bu Guru Fang. Apa kamu masih ingat? Mereka Mereka siswa saya, lulusan SMA 2020. Anak-anak, kenapa kalian kesini? Setelah lulus, bagaimana kalian sekarang? Bu Guru Fang. Apakah setelah bertahun-tahun kamu melecehkanku, aku akhirnya terkena depresi? Apa maksud dari perkataan itu? Para jurnalis dan media, Murid Fang Shui, Zhou Haoyu. Hari ini, Yo Haoyu akan mengungkapkan kejahatan besar yang dilakukan Fang Shui. Saat SMA, dia berusaha melakukan tindakan tidak senonoh padaku. Dia tidak hanya sering membelikanku pakaian dalam, tetapi juga mengunci aku sendirian di ruang kelas kosong dan melakukan hukuman aneh padaku dengan berbagai alat. Tuan Zhu, yang Anda katakan itu. Aku bisa membuktikannya. Melihat Guru Fang mengunci Yo Haoyu di ruang kelas kosong. Bu Guru Fang sering beri baju dan uang ke Yo Haoyu, nggak normal. Betul sekali. Fang Shui itu benar-benar munafik berbaju sopan. Aku sudah berdedikasi mengajar kalian selama 3 tahun. Nggak nyangka, ternyata malah mengajar sekelompok pembangkang. Kamu ngomong ngawur, suruh pengawal. Usir orang yang bermasalah dari aula perjamuan. Bai Xuanzhang, Beranti. Chen. Aku tahu keluarga Jiang kaya dan berpengaruh. Tapi kalau kaya, apa bisa mengendalikan Kamu,
Aku hidup dengan jujur dan bertindak dengan benar. Aku ingin lihat. Kumpulan serigala tak sebenarnya ingin apa? Fang Shui, saatnya mengungkap semua kejahatanmu. Aku ingin lihat apakah kamu masih bisa keras kepala. Semua lihat ke sini, ini waktu kelas 3S. Surat cinta yang Fang Shui beri. Dia menulis surat itu, katanya suka aku, lelaki di bawah 18 tahun. Dia bilang, asalkan jadi pacar kecilnya yang nurut. Dia merawatku dan membiayai pendidikanku sampai lulus. Kamu. Asalkan jadi pacar kecilnya nurut. Dia merawatku dan membiayai sekolahku sampai lulus. Kamu. Kamu ini ngomong ngaco. Orang kaya suka pelihara anak di bawah umur. Apa itu guru terkenal? Fang Shui benar-benar munafik berkedok. So how you? Dulu aku kasihan sama kamu karena miskin. Makanya aku bantu kamu. Kamu tahu itu dengan sangat jelas. Surat cinta ini. Sebenarnya siapa yang menulisnya? Berita pandangan zaman, Fang Shui, masih mau Ini. catatan ujian masuk universitas yang kamu tulis sendiri untukku ini, tulisan tangannya sama persis dengan yang ada di surat cinta itu. Surat cinta ini. Jelas-jelas ditulis olehmu untuk Yo Haoyu. Teman-teman wartawan semuanya adil, kalian bisa memeriksa dan mencari tahu. Apakah tulisan tangan ini berasal dari orang yang sama? Tulisan tangan ini mirip, tanda tangan di akhirnya juga tidak berbeda. Ini memang tulisan tangan Fang Shui. Aku punya bukti aku tidak bersalah. Tolong asisten ke sana sebentar. Barangnya ada di. Nona Fang Shui. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu mengaku bersalah? Guru Fang, ini untuk Anda. Sejak kecil, aku tidak pernah merasakan kasih sayang. Kamu membiayai sekolahku dengan kasih sayang, menyembuhkan aku. Setelah lulus nanti, aku akan cari uang untuk menikahimu. Kita menikah, bagaimana? Kamu dengan cinta menyembuhkan aku. Setelah lulus, aku akan bekerja keras mencari uang untuk menikahimu. Kita menikah. Guru Fang. Haoyu, sekarang kamu seharusnya belajar dengan baik. Jalan hidupmu masih panjang. Kamu akan menemukan orang yang cocok untukmu. Tapi. Yo Haoyu, apa keuntungan Bailing padamu hingga kamu mengabaikan hubungan guru dan murid? Memutarbalikkan fakta menjebak. Apa hatimu tenang melakukan itu? Bu Guru Fang, menurutku surat cinta ini adalah kalian yang memalsukan. Hanya mirip tulisan saja. Itu bukan bukti. Benarkah begitu? Di sini aku punya bukti. Apakah ada bukti soal Fang? Bukti kuat pelecehan terhadap Yo Haoyu. Semua orang, lihatlah. Ini adalah video saat Fang Shui melecehkan Yo Haoyu dulu. Tidak boleh seperti ini. Lepaskan saya. Jangan. Guru Fang, tolong lepaskan saya. Kamu bohong. Video ini palsu. Malam kelulusan, Fang Shui mengunci Yo Haoyu di ruang kelas. Dia ingin tidur dengannya. Guru, teladan, malah meleceh. Fang Shui, sungguh memalukan dunia pendidikan. Jika grup Jiang melindunginya, berarti perusahaan tak berhati. Agen. Kamu sudah ditipu oleh Fang Shui. Putuskan hubungan ibu dan anak dengannya. Jangan biarkan dia merusak seluruh grup Jiang. Pergi. Ibuku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Yo Haoyu, apa yang diputar di video ini adalah seluruh kebenaran? Yo Haoyu, apa yang diputar di video ini adalah seluruh kebenaran? Yo Haoyu, jika kamu ingin memilikinya, lakukan saja seperti yang aku bilang. Pak Fang. Apakah kamu mau aku terus-terusan mengingat mimpi buruk malam itu? Kamu bilang ingin memberiku hadiah kedewasaan. Ternyata, kamu melecehkan aku. Kamu tidur denganku. Pak Fang, tahukah kamu, hal ini meninggalkan luka yang mendalam di hatiku. APA, maksudmu Fang Shui tidak hanya melecehkanmu, tapi juga tidur denganmu? Kamu bohong. Ini tidak mungkin. Kamu tahu nggak, Pak Fang, sejak malam itu, aku tiap hari mimpi buruk. Aku nggak berani pacaran, apalagi menerima wanita lain. Lihat, Fang Shui.
Dia pakai alasan pendidikan. Memalukan. Layak jadi guru? Ketua grup Jiang? Kalau nggak bicara soal keadilan, akan ada lebih banyak siswa seperti Yo Haoyu yang terluka. Fang Shui, kamu orang jahat. Keluar dunia pendidikan, pelecehan murid kejahatan. Fang Shui, aku geram. Kita harus menangkap Fang Shui dan Tangkap dia. Saya tidak pernah menyesuaikan murid-murid. Video ini sepenuhnya diambil di luar konteks. Faktanya sama sekali bukan seperti yang dia katakan. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang mengecewakanmu. Video ini diambil di luar konteks. Faktanya bukan seperti yang dia katakan. Bukti terhadap Fang Shui ada di depan mata. Masih mau menyangkal? Kalau Yo Haoyu melapor ke polisi, menuduhmu tidur dengannya waktu itu, maka kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Guru Fang. walau pernah menyakiti saya, Anda tetap mendanai saya sampai selesai SMA. Sejak itu, aku tak pernah bersama wanita lain. Aku ingin memberimu kesempatan. Bu Guru Fang. Yo Haoyu, berusaha keras menjebak aku. Apa yang kau inginkan? Bu Guru Fang. Menikahlah denganku, ya? Kau terima aku, ya? Apa? Yo Haoyu, kau melakukan semua ini hanya untuk memaksaku menikah denganmu? Bu Guru Fang. Sejak kau memenuhi pikiran dan hati, aku tak memikirkan wanita lain. Demi kamu, bertahun-tahun aku tak menikah. Bu Guru Fang, lihat. Aku ingin seumur hidup bersamamu. Bu Guru Fang. Kenapa ini jadi lamaran? Murid cinta sama gurunya. Kok jadi fantastis banget? Fang Shui, jika kamu menikah dengan Yo Haoyu, aku bisa akui kamu tidak sengaja menggoda. Tapi, ketua grup Jiang tidak mungkin jadi wanita dengan moral seperti kamu. Bai Ling. Grup Jia milikku. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Chen, bagaimanapun juga, aku adalah istri presiden grup Jiang. Aku akan menjaga ibu mertua dengan baik untukmu. Tidak akan membiarkan dia melakukan sesuatu. Tidak akan membiarkan dia mempermalukan grup Jiang lagi. Aku akan menjaga ibu mertua untukmu. Tidak akan membiarkan dia melakukan hal memalukan. Tidak membiarkan dia mempermalukan grup Jiang. Bai Ling, aku tidak akan pernah menikahi wanita beracun. Tidak akan membiarkan ibuku menikah dengan orang seperti Yo Haoyu. Chen, demi kebaikanmu, apa kamu ingin melihat ibumu sendiri dijebloskan ke penjara atas tuduhan tidur dengan mahasiswa? Ketua, barang yang Anda perintahkan sudah dibawa dan akan segera dikirim. Baik, terima kasih atas bantuannya. Bu Guru Fang, aku tidak peduli usiamu. Asal kamu mau bersama aku tetap sayang kamu. Mencintaimu seumur hidup, loh. Yo Haoyu, ini kesempatan terakhir untuk klarifikasi langsung. Kalau kamu tetap keras kepala, aku nggak keberatan membeberkan kebenaran ke semua orang. Bu Guru Fang. Haoyu, tenang. Tidak ada bukti itu. Semua yang kamu lakukan ini untuk menuntut keadilan. Semua orang pasti mendukungmu, kan? Iya. Betul sekali, Fang Shui. Kalau tahu diri, nikah saja sama aku. Cho Haoyu. Tahun itu, ayahmu menganiaya kamu, ibumu berutang. Aku nggak tega melihat kamu putus sekolah. Aku bantu lunasi utangmu dan biayai sampai lulus SMA. Tapi balasannya, kamu malah memfitnah aku mau hati nuranimu dimakan anjing. Jangan teras bawa later belakang keluar. Surat cintamu dan bukti video semuanya ada di sini. Semua orang juga sudah melihatnya. Mau kamu gimana pun menjelaskan. Semuanya nggak ada gunanya. Surat cinta itu, kamu sadar kalau kamu yang kasih ke aku, dan aku menolak. Kamu jadi dendam. Sekarang malah kerja sama dengan Bai Ling buat bikin fitnah kayak gini untuk menjebak aku. Kisah masa lalu Guru Fang. Lepakan semuanya. Selama kamu mau menikah denganku, aku akan tetap mencintai kamu. Perasaanku padamu dulu hanya sebatas hubungan guru dan murid. Dulu aku tidak bersamamu, sekarang juga tidak. Lupakan saja niatmu itu. Fang Shui, jangan merasa besar kepala. Kamu pikir aku tidak berani membuatmu jatuh? Gila. Jauhi ibu. Semua orang sudah melihat. Fang Shui tetap tidak menyesal. Orang seburuk dia, yang tidak bermoral,
Seharusnya dipaku di tiang penghinaan. Benar sekali. Fang Shui. Sia-sia jadi guru. Dulu kami hormat padamu, tapi kamu benar-benar tidak tahu malu. Zhou Haoyu. Bai Ling. Dan kalian, serigala tak tahu terima kasih. Fitnah kalian seperti ini. Kalian pikir aku benar-benar tidak punya bukti? Ketua Dewan Direktur Jiang. Semua bukti sudah dikumpulkan. Fang Shui, ini bukti, jangan gunakan hal-hal palsu. Buat membodohi semua orang. Benarkah? Kalau begitu lihat baik-baik. Kalian kan meragukan aku, bilang aku punya niat buruk terhadap Yo Haoyu? Ini adalah semua catatan kunjungan rumah selama 3 tahun SMA ke rumahnya. Di sini, setiap percakapan tercatat dengan jelas. Selain itu, di dalam perekam suara ini membuktikan. Aku menyelamatkan Yo Haoyu dari kekerasan rumah tangga oleh ayahnya. Awalnya mau pakai bukti ini untuk membantumu. Nggak nyangka. Akhirnya malah jadi bukti penting untuk membersihkan namaku dari tuduhan yang kamu buat. Ini. Haoyu, jangan percaya. Semua ini palsu. Benarkah? Yo Haoyu, bagaimana kalau aku putarkan isi rekaman ini supaya kamu bisa mengingatnya? Waktu itu, bagaimana kamu memohon padaku untuk membantumu kabur dari rumah itu? Tidak, jangan, aku mohon padamu. Jangan diputarkan, Guru Fang. Dan juga, Malam kelulusan SMA, aku tidak melakukan hal tidak senonoh pada Yo Haoyu. Kebenaran dari kejadian ini sudah sangat jelas. Kamu. Lepaskan aku. Guru Fang, guru. aku tidak mau hidup lagi. Orang tuaku sama sekali tidak menyayangiku. Mereka memukul, memarahi, dan ingin menjualku untuk bayar hutang judi. Bu Guru Fang. Aku ingin sekolah, ingin masuk universitas. Tapi sekarang, aku tak punya cara mewujudkannya, Bu Guru Fang. Haoyu, dengarkan aku, dengarkan aku. Tenang, aku tidak akan membiarkan mereka menjualmu. Uang sekolah aku tanggung. Biaya hidup juga aku akan pikirkan caranya. Kamu fokus saja belajar dengan baik. Sisanya serahkan ke Bu Guru, ya? Bu Guru Fang, kamu Bu Guru Fang. nggak apa-apa kan? Ya ampun, jadi ini kebenarannya. Fang Shui benar-benar dijebak sama mereka. Yo Haoyu, sampai detik ini, apa lagi yang mau kamu bilang? Yo Haoyu, dasar nggak tahu diri kamu. Berani-beraninya kamu menjebak dia. Zhou Haoyu. Sekolah ingin laporkan video ini ke media, tapi aku khawatir harga dirimu terluka. Aku sudah berusaha keras mencegah hal ini. Aku menjaga rahasiamu bertahun-tahun, menyelamatkanmu dari kesulitan. Bertahun-tahun kemudian, ini balasanmu untuk. Pak Fang, maafkan aku. Aku sungguh tidak bermaksud mencelakanmu. Kau adalah satu-satunya cahaya di masa tergelapku, Pak Fang. Aku hanya ingin bersama denganmu terlalu banyak. Dasar pengkhianat tidak tahu terima kasih. Berani-beraninya kau menjebak ibuku. Aku akan memastikan kau masuk penjara selamanya. Aku tidak bisa masuk penjara. Semuanya salah. Semuanya atas suruhan Bai Ling. Diam. Apa yang kau katakan? Aku tidak tahu tentang ini. Kamu. Kamu bilang bukan kamu. Bai Ling. Kamu berani sekali. Berani berbuat sesuatu terhadap ibuku? Tidak. Itu Yo Haoyu. Dia punya masalah psikologi, ingin memiliki Fang Shui. Kalau mau menangkap, tangkap dia. Semua ini tidak ada hubungan. Kamu bohong. Aku tahu dengan sangat jelas, semuanya sudah aku ingat. Dengar ini. Yo Haoyu bilang dia ingin kamu ajak Fang Shui pergi jauh, agar aku bisa menikahi Ah Chen dan jadi nyonya keluarga Ji. Ku jamin hidupmu penuh kemewahan di sisa usia. Fang Shui itu orang jahat, berani halangi aku bersama Jiang Chen, maka seumur hidupnya, dia takkan bisa muncul di depan Ah Chen lagi. Kau orang jahat. Bai Ling, kau merencanakan sesuatu terhadap ibuku, mencemarkan namanya, dan bermimpi merebut harta keluarga Jiang. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya dengan sangat mahal. Tidak, Ah Chen. Semua ini dibuat-buat. Percayalah, ini jebakan Yo Haoyu. Dia memfitnahku. Orang jahat, jangan coba-coba mengambil jarak dariku. Yo Haoyu, kamu berani memukul aku? Pak Jiang, Bu Guru Fang.
Saya salah. Kesalahan saya. Saya bersumpah, rekaman ini pasti asli. Semua ini atas perintah Bai Ling. Saya hanya sekali hilaf, Bu Guru Fang. Kalian menjebak ibuku. Memfitnahnya. Tidak ada yang lolos. Asisten Chen, laporkan ke polisi. Baik, Pak Zhang. Pak Jiang, Bu Guru Fang, tolong maafkan kami. Semua ini karena Bai Ling yang menyuap kami. Bai Ling, Dia memberi kami uang agar bekerja sama mencemarkan nama baik Guru Fang. Guru Fang, kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Diam. Semua diam. Semua ini gara-gara Bai Ling yang menyuap kami. Bai Ling, Dia memberi kami uang untuk bekerja sama dengannya mencemarkan nama baik Guru Fang. Guru Fang, kami salah. Tolong beri satu kesempatan lagi. Diam semua. Cukup, Bai Ling. Aku ajarkan kalian, jadilah orang jujur dan terbuka. Sekarang kalian berbuat salah, kalian harus tanggung akibatnya. Introspeksi diri dan jangan dimanfaatkan orang lain. Orang-orang. Bawa mereka semua ke kantor polisi. Pak Fang, Pak Fang, saya tidak bisa pergi. saya tidak bisa. Pak Fang, maafkan kami. Pak Fang, tolong kami. Pak Fang, aku mau menikah. dan kamu, perempuan jahat. Aku akan membuatmu mendekam di penjara selamanya. Jangan harap muncul lagi di depan aku. Lepaskan aku. Chen, kamu tidak bisa menangkapku. Aku mengandung anakmu. Apa? Kamu tidak bisa menangkapku. Aku mengandung anak. Apa? Chen, yang ada di perutku ini adalah anak kandungmu. Apakah kamu ingin anakmu lahir di dalam penjara? Dia adalah pewaris keluarga Jiang. Kamu tahu, keluarga Jiang hanya memiliki satu keturunan. Bai Ling hamil, itu bisa dianggap kartu bebas dari kesalahan. Iya, dia sepertinya akan jadi nyonya. Tampaknya nyonya rumah masa depan keluarga Ji. Tuan Jiang, jika Bai Ling mengandung anak Anda, apakah Anda akan memaafkan apa yang dia lakukan? Bu Fang, demi keturunan, rela putra Anda menikahi Bai. Bai Ling, tidak mungkin. Selalu gunakan perlindungan. Bagaimana kamu bisa hamil? Chen, apakah kamu percaya memakai perlindungan selalu 100% aman? Apa benar kamu tega meninggalkan aku dan anak ini? Apa kamu setega itu membiarkan anak ini lahir tanpa punya ayah? Aku, Bai Ling, kamu nggak punya kredibilitas. Gimana aku tahu kamu hamil? Atau cuma alasan melah? Sengaja ngibu ya? aku nggak bohong. Aku punya laporan pemeriksaan dari rumah sakit. Aku benar-benar hamil. Tunggu dulu, nak. Sebulan lalu, masih sibuk di cabang perusahaan luar negeri. Sama sekali nggak pulang ke sini, kan? Bai Ling. Apa maksudnya? Tuan Jiang Dedekang, keluarga kaya selalu ribet. CEO Jiang kaya raya ditikung, kabar besar. Chen, dengarkan aku, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu sering di luar negeri, kita jarang bertemu. Aku mencintaimu. Aku ingin punya anak darimu, jadi diam-diam aku menyimpan spermamu dan melakukan bayi tabung. Apa yang kamu katakan? Chen, anak ini. Benar-benar darah dagingmu, sungguh. Apa yang kamu katakan itu benar? Guru Fang. Demi bisa hamil anak Chen, aku sampai melakukan bayi tabung sebanyak 99 kali. Aku melakukan bayi tabung sampai harus transplantasi, sangat menderita. Hampir mati. Bu Fang, Anda juga wanita. Anda tahu rasa sakit ini, kan? Nih, Bu, saya sungguh mencintai Chen. Mohon izinkan kami bersama. Ini juga darah daging keluarga Jiang. Dia adalah cucu kandung Anda. bagaimana Anda bisa membuktikan anak dalam kandungan Anda adalah anak putra saya? Apa yang membohongi kami? Bu Fang, setelah anak ini lahir, saya setuju. Saya akan melakukan tes DNA segera. Saya mencintai, bagaimana mungkin saya mengkhianatinya? Bai Ling. Meskipun kamu hamil, kamu menjebak ibuku, memfitnahnya, itu fakta. Chen, aku tahu aku salah. Aku janji akan mendengarkan ibu mertuaku mulai sekarang. Kita lulusan universitas. Gen anak ini luar biasa. Aku guru. Aku akan mendidik anak ini jadi sopan dan berbakti. Dia pasti akan menjadi kebanggaan keluarga Jiang. Jiang Chen, aku tahu aku salah. Tolong beri satu kesempatan lagi. Anak yang ada di perut Bai Ling, bukan anaknya Tuan Jiang sama sekali.
Penjahat. Kamu yang sudah membunuh anak perempuanku. Apa yang kamu bicarakan? Kamu wanita jahat. Kamu sama sekali gak pantas jadi guru. Aku, Ayah dan Ibu Xiao Yun, bicarakan baik-baik, ini ada apa sebenarnya? Bu Fang. Xiao Yungjie. Dia gagal dalam ujian masuk universitas, terjun dari gedung bunuh diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Bu, benar putri Anda melompat dari gedung? Kenapa Bu Bailing bilang salah? Apa terjadi di sini? Gara-gara anakmu. Mentalnya lemah, nggak lulus ujian lalu bunuh diri. Apa hubungannya sama aku? Semua gara-gara kamu. Anak saya waktu dulu diajarin Pak Guru Fang. Dia tuh peringkat pertama di sekolah. Kalau bukan gara-gara Bailing, kamu malah mendorong anak saya pacaran muda. Dia jadi mengabaikan pelajaran, gagal ujian masuk universitas. Kamu bahkan ngajarin dia pakai kehamilan. Buat ngikat hati laki-laki. Akhirnya, dia malah bikin anak saya disia-siakan sama cowok brengsek itu. Dan ujung-ujungnya lompat bunuh diri. Kamu ngomong apa sih? Kita ngomong ngaco. ayo semua lihat. Ini barang peninggalan putri saya. Di dalam ponsel ini, ada pesan terakhir yang dia tinggalkan untuk kami. Ayah, Ibu. Aku menyesal mengikuti Bu Guru Bailing dan pacaran dini. Li Ming dia selingkuh. Bu Guru Bailing bilang, untuk mempertahankan pria yang dicintai, harus jadi seperti dia, menjual diri, hamil orang lain. Aku pikir, aku ingin masuk universitas yang sama dengan Li Ming. Lalu aku bilang aku hamil anaknya. Dia akan menikah denganku. Tapi hasil ujian masukku sangat buruk. Bahkan tidak lulus standar diploma. Tapi hasil ujian masukku sangat buruk. Bahkan tidak lulus standar diploma. Aku sangat menyesal. Aku benar-benar tidak berguna, tapi aku sudah ternoda. Hidupku ini sudah hancur. Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku tidak mendengarkan kalian dan Bu Fang Shui dengan baik. Di kehidupan berikutnya, aku akan jadi anak kalian lagi untuk membalas cinta. Tidak, bukan begitu. Ya Tuhan. Sebagai guru, bagaimana melakukan hal yang melanggar hati? Bailing, aku menyarankanmu membimbing siswa ke jalan benar, bukan mendorong pacaran muda. Bahkan kau mengajari mereka cara yang tidak pantas untuk mempertahankan pria. Bailing. Kau benar-benar keterlaluan. Aku tidak salah. Jelas sekali itu Zhao Xiaoyun. Gagal mempertahankan pasangannya lalu bunuh diri. Itu memang sudah takdirnya. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam atas anak perempuanku. Tidak. Achen, tolong aku. Bailing, orang seperti kamu tidak pantas diselamatkan. Pergilah ke neraka. Tebuslah dosa-dosamu di sana. Selamat kepada Guru Fang Shui yang membawa kelas ujian kelulusan dan kembali meraih hasil ujian yang gemilang. Gelar guru terhormat ini benar-benar pantas untuk Anda. Terima kasih, Kepala Sekolah. Terima kasih semuanya. Kedepannya, Saya akan terus mengingat tujuan pendidikan serta tidak mengecewakan kepercayaan setiap siswa. Bu, kamu selalu di hati kami. Menjadi guru terbaik.